Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husainus Sobri. NIM saya 17241010 2013. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan terkait alat skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Fuzzy Logic Control dalam pemberian pakan ayam broiler dengan menggunakan teknologi Internet of Things. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa alat yang saya gunakan dalam percobaan pembuatan alat skripsi saya ini. Yang pertama, saya menggunakan Node MCU V3 Lolin sebagai otak dari semua alat yang saya gunakan, atau menjadikan Node MCU ini sebagai mikrokontrolernya. Yang kedua yaitu RTC, Real Time Clock, sebagai pengatur jam yang ada yang ditampilkan ke dalam LCD. Kemudian LCD I2C sebagai penampil, saya jadikan penampil berat dan penampil jam. Kemudian saya menggunakan breadboard sebagai penghubung atau penyambung kabel-kabel dari Node MCU ke RTC maupun LCD. Karena jika tidak ada breadboard, maka kabel-kabel ini, Node MCU ini tidak cukup untuk pemberian kabel. Kemudian saya menggunakan motor servo mini untuk pemberi dari wadah pakan 2 menuju ke ayam. Motor servo ini berguna untuk pemberian pakan ayam dari wadah kedua. Kemudian ada motor servo 1. Motor servo yang biasa ini fungsinya untuk pemberian dari wadah pakan 1 menuju wadah pakan 2. Kemudian untuk sensor beratnya saya menggunakan load cell. Load cell saya kaitkan di kayu ini agar fungsi berat untuk menampilkan ke layar itu akurasinya, kalibrasinya tepat. Maka saya gantung seperti ini. Berikut untuk penggunaan sistem pemberian pakan ayam otomatis ini. Untuk alur kerja dari sistem yang saya buat ini ada 3 variabel. Yang pertama ada set pakan 100 gram, yang kedua set pakan 200 gram, yang ketiga set pakan 300 gram. Di setiap variabel ini memiliki inputan 3 jumlah input yang sudah di set sesuai dengan analisis saya. Jam 7 pagi set pemberian pakan, jam 12 dan jam 5 sore. Untuk peternak dapat memberi pakan dengan mengubah waktu 3 tersebut. Misalkan saya sudah set waktu jam 7, peternak bisa mengubah jam 8 atau jam 10 dari ketiga inputan waktu ini. Seperti itu. Yang pertama kita masuk di menu login. Jadi kita tidak dapat login sebelum kita itu registrasi terlebih dahulu. Maka akan error jika diklik sembarangan. Kemudian kita klik registrasi, email. Saya masukkan email saya. Kemudian username, kemudian password.
kita submit. Kemudian ada muncul seperti ini, cek email kembali, maka langsung kembali ke tampilan login. Kita akan mengcek email kita. Untuk verifikasi langsung muncul verifikasi aplikasi. Klik link ini. Maka akan muncul tulisan your email has been verification. Kemudian kita buka aplikasi saya lagi, dan di sini langsung email dan password kita langsung bisa terisi otomatis ya, atau kita bisa isi sendiri jika tidak muncul, dan password. Kemudian login. Jika berhasil maka berhasil login. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari screen aplikasi intinya. Yang pertama ada tanggal, kemudian waktu, kemudian set wadah 300 gram, kemudian ada input 3 waktu, kemudian ada set wadah 200 gram, kemudian ada set wadah 100 gram, kemudian ada manual set wadah pakan. Yang pertama kita coba manual set wadah pakan. Set wadah pakan ini di servo 1. Servo 1 kita, ini posisi terbuka ya, posisi terbuka. Kita tutup dengan menekan tutup, maka akan tertutup. Jika kita klik buka, maka akan terbuka. Tutup lagi. Kemudian jika kita set pakan 100 gram, maka di sini kita akan mengset 100 gram. Akan membuka sebanyak 100 gram. Saya cut dulu. Wadah pakan 1 sudah terisi. Kemudian kita coba set dengan set wadah 300 gram. Kita lihat kalibrasinya dulu. Oke, kita set wadah 300 gram. Ini akan keluar. Maka akan kita lihat di sini 300 gram, dan sesuai dengan codingan jika berat lebih dari 10 dan kurang dari 300 gram, maka di sini servo 2 akan bergerak otomatis menuju ke kandang ayam. Seperti itu. Servo 2 akan bergerak sampai kurang dari 9 gram dari codingan, sesuai dengan codingan yang tadi saya tunjukkan. Delapan sekian gram, maka motor servo 2 berhenti secara otomatis. Berlaku di set pakan 2, 200 gram dan 100 gram. Setelah set wadah berhasil, kita akan set waktu. Ini pada wadah 100 gram. Sekaligus kita lihat nanti kalibrasi load cell 100 gram keluaran dari servo 1. Kita set jam sekarang pukul 16.08.20. Kita set 16. Ini yang terset nih jam 7, 12 dan jam 5 sore, ini sesuai yang dari sistem. Kita dapat peternak bisa merubah 16, kemudian detik 9,
Kita set. Kita lihat 16 menit 9 detik 0 akan memberi pakan sebanyak 100 gram. Kita lihat 9, maka akan sesuai dengan set 16.900 memberi pakan sebanyak 100 gram. Kita lihat cukup akurat ya, 100 gram. Maka langsung motor servo 2 memberi pakan ke ayam. Sampai kurang dari 9 gram maka motor servo 2 akan berhenti. Nah, 7 gram motor servo tertutup. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang notifikasi yang saya berikan di dalam sebuah aplikasi saya. Di sini ada label. Label ini saya jadikan notifikasi jika ada set atau buka servo. Jika ada servo bergerak, maka di sini akan memunculkan notifikasi servo aktif. Contoh set 300 gram servo aktif. Maka di sana servo aktif. Kemudian juga di sini jika tekan tutup maka label hilang, dan jika tekan buka servo aktif. Tutup. Tidak ada. Kemudian set pakan. Di sini tidak ada label notifikasi. Misalkan saya set waktu pakan jam 14.40 set. Di sini masih label notifikasi masih kosong ya, label kosong. Kemudian jika jam 14.40 maka notifikasi aktif. Nah, servo aktif. Seperti itu. Jika di set yang 12 dan jam 5 maka set dulu. Di sini notifikasi tidak ada. Kemudian jika sudah jam 12 maka notifikasi aktif. Kemudian di sini juga peternak dapat memberi pakan tambahan dari variabel wadah 300 gram, 200 gram ada, dan juga 100 gram. Seperti itu. Jadi seperti itu alat yang saya bikin. Kesimpulannya, peternak itu hanya memberikan pakan di wadah satu. Kemudian peternak membuka aplikasi, melihat jam 7, jam 12, dan jam 5 sore apakah itu akan diset, maka tinggal tekan set dan peternak sudah tidak usah perlu ke kandang lagi. Itu waktu yang sudah diset itu akan tersimpan di dalam aplikasi, di dalam Cloudblink. Setiap hari, setiap jam 7, jam 12, dan jam 5 sore akan memberikan pakan kepada ayam sesuai dengan yang saya paparkan di video tadi. Mungkin itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas salah kata ataupun dari video yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.